yang sakit. Ini kesempatan antum untuk masuk surga. Ini tiket surga yang paling dekat sama dirimu. Kalau engkau nggak bisa masuk surga lewat tiket ini, engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana? Hadirin rahimakumullah, pernah suatu hari datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam seorang lelaki yang dia ingin berjihad, berjuang di jalan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari amalan Islam itu tuh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia minta izin untuk berjihad di jalan Allah. Lalu ditanya sama Nabi alaihi salatu wassalam, "Ahayyun walidah?" Orang tuamu masih hidup? Masih hidup. Pertanyaan ini. Ahayyun walidah? Qala na'am. Iya, masih hidup. Fafihima fajahid. Kalau engkau mau berjihad, berjihadlah dalam berbakti kepada keduanya. Datang lagi satu orang meminta izin yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengatakan, fa inni abkaituhuma. Aku sudah minta izin sampai membuat keduanya menangis. Gimana ya Rasulullah SAW? Irji ilaihima. Engkau pulang. Gak usah berangkat berjihad. Engkau pulang jumpain kedua orang tuamu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membikin keduanya menangis. Ada lagi yang berangkat dari Yaman menuju ke Madinah, mau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hijrah. Disuruh pulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah? Karena berbakti kepada orang tua itu fardu ain. Dan jihad terkadang itu fardu kifayah. Sehingga yang fardu ain lebih diutamakan daripada yang fardu kifayah. Kecuali jihad yang fardu ain. Di masa kini kita menjumpai banyak anak, baik laki-laki atau wanita, yang meremehkan kedua orang tuanya, yang tidak lagi peduli kepada keduanya, apalagi yang sudah menikah. Padahal jamaah, kalau kita melihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran Karim, Allah itu setelah memerintahkan hambanya untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah, yang kedua berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah menetapkan sebuah perintah kepada kalian agar kalian hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ketika orang tua itu sudah sepuh. Subhanallah, cerita yang menyakitkan hati. Tatkala ada seorang ibu di panti jompo, dia bercerita, saya ini ditinggal sama anak saya di taman kota. Anak saya katanya sudah capek ngurusin saya, udah gak tahan, tinggal. Saya tanya sama anak saya, gimana nak kalau gak ada yang ngambil ini sana. Mumpung masih hidup orang tua kita ini, itu kesempatan kita jemaah.
Hidup ini dari awal sampai akhir adalah untuk beramal buat akhirat kita. Rumah yang kita bangun akan kita tinggal. Jabatan yang kita miliki akan kita lepas, mau tidak mau. Sebelum mati sudah dilepas jabatan itu. Dan amalan yang paling mulia setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua.